Dimulai ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, Oke, Pak. pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pengabdian masyarakat pada jurusan ortotik prostetik, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertemakan edukasi mengenai vaksinasi COVID-19. COVID-19 ini memang saat ini baru menjadi masalah yang dihadapi kita semua, masyarakat Indonesia. Maka dalam pengabdian masyarakat sekaligus KKN mahasiswa ini diharapkan semua sivitas akademika termasuk dosen dan mahasiswa itu bersama-sama menjalankan pengabdian kepada masyarakat, berkontribusi pada masyarakat untuk bisa ikut mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan sharing mengenai vaksinasi dalam rangka mencegah COVID maupun supaya kita bisa terhindar dari kegiatan ini akan kita mulai dan bisa ditonton di YouTube yang akan kami sharing, dan nanti kami mohon masyarakat Indonesia bisa ikut menonton dan ikut menyebarluaskan sehingga tujuan dari pengabdian masyarakat oleh dosen maupun mahasiswa jurusan ortotik prostetik Politeknik Kemenkes Surakarta ini bisa tercapai. Baik, kita mulai paparan materi. Monggo Mbak-mbak dipresentasikan. Silakan Mbak Agil. Oke, Pak. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu kami mengambil tentang vaksinasi yang berjudul Edukasi dan Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 dalam rangka pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Surakarta jurusan ortotik prostetik tahun 2021. Yang beranggotakan dengan saya sendiri, Agil Raffi Afandi. Dan yang kedua ada Anjeli Fitri Restiani. Dan yang ketiga ada Anissa Rahmawati. Masing-masing akan kami presentasikan, yaitu yang pertama tentang definisi COVID-19, yang kedua tentang gejala COVID-19, yang ketiga tentang cara COVID-19 menyebar, dan yang keempat definisi vaksin COVID-19, yang kelima tujuan vaksin, yang keenam jenis-jenis vaksin itu apa saja, yang ketujuh syarat untuk kita bisa ikut divaksin, yang kedelapan manfaat vaksin COVID-19, yang sembilan itu ada efek setelah kita melakukan vaksin. Nah, selanjutnya apa itu COVID-19? Coronavirus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau dari SARS-CoV. Nah, yang di mana SARS itu muncul pada tahun 2002 di Cina dalam beberapa bulan. SARS mengutas ke seluruh dunia, yaitu virus yang ditularkan melalui tetesan air liur menyebar ke udara ketika penderitanya batuk, bersin, dan berbicara. Selanjutnya itu apa saja gejala COVID-19? Gejala-gejalanya itu yang paling umum terdapat yang pertama ada demam, yang kedua batuk kering, dan yang ketiga itu dan merasakan rasa lelah. Selanjutnya, bagaimana cara COVID-19 itu menyebar? Yang pertama, melalui kontak langsung, dan yang kedua ada yang tidak langsung. Yang kontak langsung itu misalnya melalui
terjadi ketika orang percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar pada saat orang yang terinfeksi COVID-19 sedang batuk, bersin, dan berbicara. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan bagi kita untuk mematuhi protokol kesehatan seperti kita menggunakan masker atau yang biasa disebut 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak. Sedangkan yang secara kontak tidak langsung yaitu melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, seperti misalnya pada pegangan pintu, megang HP atau megang uang, dan benda-benda yang ada di tempat umum yang berada di sekitar kita. Maka dari itu kita jangan pernah lupa untuk mencuci tangan dan membawa hand sanitizer kemana-mana. Jangan pernah malas untuk melakukan cuci tangan sehabis melakukan suatu kegiatan. Dan juga kita dianjurkan untuk membiasakan mengganti baju kita selepas kita menggunakan pakaian kita di saat aktivitas di luar. Dan kalau bisa baju kita tuh langsung kita cuci. Dan jangan kita gantungan lagi dan besok kita gunakan lagi. Dan hindari kegiatan yang seperti itu. Berikutnya mengenai vaksin. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan dan ditambahkan dengan zat lainnya. Apabila diberikan kepada seorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, pemberian vaksin ini biasa disebut dengan vaksinasi. Berikutnya untuk tujuan diberikan vaksin ini sendiri, yang pertama untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, yang kedua untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, yang ketiga untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Dengan adanya herd immunity ini, maka sebagian besar masyarakat telah terlindungi dari suatu penyakit tersebut sehingga dapat mencegah penularan atau keparahan suatu penyakit. Berikutnya ada jenis-jenis vaksin itu sendiri. Yang pertama ada vaksin Sinovac, yakni CoronaVac yang bekerja menggunakan partikel virus yang dimatikan untuk mengekspos sistem kekebalan tubuh terhadap virus tanpa mempertahankan respon penyakit yang serius. Yang kedua ada AstraZeneca, yakni vaksin yang menggunakan teknologi vektor adenovirus. Yang ketiga ada vaksin Sinopharm. Vaksin ini menggunakan platform yang sama dengan vaksin Sinovac, yakni virus yang dinonaktivasikan. Yang keempat ada vaksin Moderna, yakni vaksin ini menggunakan teknologi mRNA yang menyimpan vaksin berbeda dengan proses vaksin COVID-19 yang pernah diterima di Indonesia. Vaksin Moderna ini juga disebut paling baik dalam menangkal varian Delta. Yang berikutnya ada Pfizer, merupakan vaksin yang berasal dari Amerika Serikat dan memiliki bahan yang sama seperti vaksin Moderna. Berikutnya ada vaksin Novavax yang merupakan vaksin Sepertinya suaranya hilang. Saya dibantu Mbak Anissa atau Mbak Agil. Lanjutkan. Oke.
Yang selanjutnya yaitu ada vaksin Novavax. Nah, vaksin ini merupakan vaksin yang berasal dari Amerika Serikat yang berbahan dasar protein subunit. Dan yang terakhir ada vaksin merah putih. Nah, vaksin merah putih ini yaitu vaksin yang masih dalam proses pengujian di beberapa universitas. Yang selanjutnya yaitu ada syarat untuk divaksin. Yang pertama yaitu berusia di atas 18 tahun. Yang kedua, tekanan darah harus di bawah 180/110. Yang ketiga yaitu jika pernah terkonfirmasi COVID-19 lebih dari 3 bulan bisa diberikan vaksinasi. Terus yang keempat yaitu bagi ibu hamil vaksinasi masih harus ditunda. Yang terakhir yaitu bagi penderita penyakit kronik seperti asma, penyakit jantung, penyakit gangguan ginjal, penyakit hati yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali, vaksinasi itu bisa ditunda dan tidak bisa diberikan. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat dari vaksin COVID-19 ini. Yang pertama yaitu merangsang sistem kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu ketika tertular COVID-19 dampaknya tidak terlalu berat. Yang ketiga mengurangi resiko terjadinya penularan COVID-19. Dan yang terakhir yaitu mencapai herd immunity atau kekebalan tubuh. Yang terakhir itu ada efek setelah dilakukannya vaksin, yaitu ada reaksi lokal dan reaksi sistem. Nah, untuk reaksi lokal ini yang dirasakan yaitu nyeri, terus kemerahan, terus bengkak pada daerah yang disuntik. Terus ada reaksi sistem, yaitu yang timbul setelah disuntikan vaksin itu ada nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, dan sakit kepala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa, Mbak Niki, Mbak Akil sudah menyampaikan materi. Ya, Pak. Sekaligus saya tambahkan juga bahwa vaksin itu memang mereknya sekarang sangat banyak sekali. Dari ini vaksin Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Novavax, dan dari Bio Farma. Nah, apakah kita boleh memilih vaksin? Ya, sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi vaksin terbaik adalah vaksin yang segera didapatkan. Jadi kita semua, Bapak Ibu, Mbak-mbak, kakak, adik, semua, jika sudah ada kesempatan terdaftar untuk bisa ikut vaksinasi, tidak perlu memilih mana vaksinnya dan tidak perlu ini vaksin yang mana, tapi segera mendaftar dan melakukan vaksinasi. Intinya lebih cepat lebih baik, karena semua vaksin yang sudah mendapatkan izin dari BPOM dan sudah diedarkan oleh pemerintah itu berarti memang semua sudah bagus. Lebih cepat, lebih baik didapatkan sesuai jadwal. Dan sekarang vaksin-vaksin ini memang mulai dijual juga untuk mempercepat laju vaksinasi. Dari Kimia Farma sudah melakukan menjual vaksinasi, jadi kita bisa vaksinasi tanpa harus menunggu dari pemerintah, langsung bayar bisa. Dan programnya sudah mulai dijalankan oleh pemerintah. Nah, lalu tadi disampaikan juga bahwa vaksinasi itu harus di atas 18 tahun, itu sebelumnya. Kalau yang terbaru, beberapa vaksin sudah bisa dipakai dari umur 12 tahun. 12 sampai 18 tahun sudah bisa pakai. Jadi adik-adik jika sudah umur 12 tahun ke atas, silahkan bisa vaksinasi juga, mendaftar vaksinasi juga. Di Polkesta juga bisa mendaftar, memang jatahnya memang harus menunggu vaksin yang ada, tapi tidak harus 18 tahun. Sekarang mulai umur 12 tahun pun sudah boleh, karena sudah terbukti bagus juga uji klinisnya ya. Lalu ibu hamil juga kalau dulu memang tidak boleh vaksinasi karena belum ada uji klinis yang membuktikan, tapi sekarang sudah mulai hasil uji klinis sudah bisa dipakai dan diizinkan oleh BPOM, ibu hamil pun sudah boleh vaksinasi. Lalu para pengidap penyakit ini juga beberapa
bisa divaksinasi juga. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mempunyai penyakit-penyakit yang kronis, penyakit komorbid, daftar dulu aja nggak apa-apa. Nanti saat terdaftar, saat mau vaksinasi, pas didata, di screening itu sampaikan sesuai dengan kondisi. Nanti kalau memang boleh vaksinasi, vaksinasi. Kalau enggak ya pulang, gitu ya. Jadi sekarang lebih mudah, tidak perlu dipikir sendiri, tapi daftar saja. Nanti kalau memang boleh vaksin, nggak boleh ya kembali. Dan karena kalau tidak divaksin berarti harus lebih menjaga diri. Dan yang sudah divaksin tetap menjaga diri. Vaksin bukan berarti terhindar, tapi vaksin adalah mencegah kondisi jika terpapar itu lebih baik. Jadi ibaratnya kalau misalnya tidak divaksin itu terpapar virus itu kondisinya berat, tapi kalau sudah divaksin terpapar virus tetap terpapar juga, tetap positif juga, namun kondisinya sedikit lebih baik. Jadi sudah ada terbentengi diri kita dengan imun kita sudah terbiasa melawan virus itu. Namun kan virusnya bisa saja tubuh kita memang tidak mampu ya, walaupun sudah terbiasa, tapi tubuhnya imunnya memang tidak begitu kuat, kena virus mungkin tetap aja bergejala. Jadi vaksin maupun tidak vaksin tetap saja bisa kena. Tapi kalau divaksin itu otomatis imun kita sudah dibiasakan melawan. Nah, sekarang sebenarnya memang tergantung imun tubuh kita kuat enggak. Kalau kuat, nah nanti ada virus masuk beneran, sudah divaksin, ya menang. Tapi kalaupun imun kita nggak begitu kuat, diserang virus, ya autoimunnya sudah melawan juga, cuman mungkin tidak begitu kuat, tapi tetap ada gejala. Jadi kita semua disarankan untuk vaksin, baik yang gratis maupun berbayar, baik yang mudah maupun yang dan tidak perlu memilih vaksin mana yang terbaik, tapi lebih cepat lebih baik. Dan vaksinasi memang tidak hanya sekali, tapi 2 kali ya, 2 kali dosis. Dosis pertama, lalu selang beberapa waktu sesuai dengan jenis vaksinnya, misalnya 2 minggu, 1 bulan, itu dosis ketiga. Kan bisa lanjut dosis ketiga, dosis keempat untuk meningkatkan efektivitas. Karena memang virus ini terus bermutasi. Karena terus bermutasi, otomatis jenisnya sedikit berubah. Jadi vaksinnya tambah lagi vaksin yang sudah mengenali virus yang sudah bermutasi. Jadi mungkin walaupun kita sudah vaksin, mungkin nantinya akan vaksin lagi jika memang virusnya bermutasi terus. Yang paling penting maka selain vaksin tetap harus 3M harus terus dijalankan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ditambah sekarang bukan hanya 3M, bahkan 5M, 6M, 7M, tanpa menghindari kerumunan, dan lain sebagainya itu semua dijaga supaya kita terhindar. Karena mencegah lebih baik daripada baik, ini tadi adalah penyampaian mengenai vaksinasi dari tim pengabdian masyarakat. Terima kasih juga Mbak-Mbak sudah menyampaikan. Saya akhiri pengabdian masyarakat kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Mbak-Mbak, ini tadi sudah coba tak recapnya tak pas dulu ya.